Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam viral kembali ke hadapan Anda, untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagi umat muslim tentu kisah tentang Nabi Yunus alaihi wassalam sudah tidak asing lagi di telinga kita, walaupun kisah tersebut sedikit tragis tapi banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari hal ini. Tak hanya menerima penolakan dari kaumnya, tetapi beliau juga pernah merasakan kejadian luar biasa yang tak terbayangkan yaitu ditelan oleh ikan raksasa. Mukjizat yang paling populer dari perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihi wassalam adalah ketika ia selamat dari maut meski ditelan ikan paus. Sejumlah ayat di dalam Al-Quran mengabadikan kisah tersebut seperti yang terdapat dalam surat As-Saffat, surah Yunus dan surah Al-Anbiya. Kala itu, Nabi Yunus alaihi wassalam berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan kesesatan, meninggalkan berhala, dan segera beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, usaha keras yang dilakukan Nabi Yunus tidak membuahkan hasil dan justru kaumnya semakin menghina Nabi Yunus alaihi wassalam, karena kaumnya yang enggan beriman kepada Allah. Nabi Yunus akhirnya marah dan berlari ke suatu tempat di tepi pantai yang ada kapalnya. Ia berharap kaumnya yang terus-menerus menyembah berhala itu sesegera mungkin mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah, ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan." Quran Surat Asy-Syaffat 139. Kaumnya yang ditinggalkan Nabi Yunus tersebut akhirnya perlahan sadar bahwa ia adalah utusan Allah, sehingga mereka merasakan kehilangan. Di tengah pelayarannya, kapal Nabi Yunus menghadapi cuaca yang tidak bersahabat hingga membuat kapal itu nyaris tenggelam. Penumpang yang ada di kapal itu lantas berinisiatif untuk mengurangi beban muatan dengan menjatuhkan barang-barang ke tengah laut. Meski barang-barang di kapal itu berkurang, tetapi kapal tetap kelebihan muatan sehingga harus ada satu orang yang dikorbankan. Nabi Yunus bersama penumpang lainnya akhirnya membuat undian agar bisa mendapat pilihan siapa yang akan diturunkan dari kapal. Setelah undian dilangsungkan, Nabi Yunuslah yang terpilih untuk diturunkan. Penumpang lainnya yang paham benar bahwa Nabi Yunus adalah utusan Allah tidak rela dan memilih melakukan undian ulang, namun demikian tetap saja Nabi Yunus yang terpilih dalam undian tersebut. Allah berfirman kemudian dia ikut undian dan dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Quran Surat Asy-Syaffat 141. Singkat cerita, Nabi Yunus bersedia untuk dijatuhkan ke laut dan atas izin Allah ia langsung ditelan oleh ikan paus raksasa. Di dalam perut ikan paus itu Nabi Yunus dibawa ke dasar lautan dan mendengar binatang-binatang laut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisahnya ikan tersebut menelan Nabi Yunus alaihi wassalam berwujud begitu besar. Kemudian singkat cerita Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Cerita Nabi Yunus dan ikan berakhir sampai di situ. Dan kabarnya, ikan yang bernama Nun ini masih hidup sampai sekarang. Antara percaya dan tidak, namun ada banyak yang meyakini jika memang Nun masih berenang bebas di samudra sampai hari ini. Tidak hanya itu, banyak sekali fakta-fakta menarik tentang ikan ini. Penasaran? Inilah 4 misteri tentang ikan raksasa Nabi Yunus yang katanya masih hidup sampai sekarang. 1. Wujud ikan Nun. Dari kisahnya seperti apakah wujud ikan Nun yang menelan Nabi Yunus alaihi wassalam, banyak orang menyebut bahwa ikan ini begitu besar bahkan bisa menelan apapun. Sebesar apakah ikan ini? Ikan Nun sendiri belum pernah terdefinisi dengan jelas terutama jenisnya. Namun dari banyak penggambaran yang ada ikan ini selalu dimiripkan dengan paus, memang secara logis tidak ada ikan lain yang lebih besar daripada paus. 2. Sekilas cerita Nabi Yunus dan ikan Nun. Awalnya Nabi Yunus alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada suatu kaum yang menyembah berhala. Sayangnya himbauan tersebut ditentang habis-habisan sehingga membuat Nabi Yunus marah besar. Sambil berlalu sang Nabi pun meminta Allah untuk menghukum orang-orang yang tak mau menerima kebenaran ini. Lalu Nabi Yunus pun pergi ke sebuah laut kemudian naik sebuah perahu. Malang ketika itu cuaca sedang buruk sehingga para awak kapal sepakat untuk membuang satu orang agar perahunya bisa berlayar lebih cepat. Siapa yang menyangka jika Nabi Yunuslah orang terpilih untuk dibuang, akhirnya beliau pun melompat ke laut dan ditelan oleh ikan Nun ini. 3. Ikan Nun masih hidup hingga sekarang. Banyak sekali orang menyebut bahwa ikan Nun ini masih hidup hingga sekarang.
Banyak sekali sumber yang menyebutkan hal tersebut termasuk ayat Al-Quran. Dikatakan dalam surat Asy-Syaffat ayat 139-145, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Sungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari bangkit. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 139-145. Berdasarkan tafsir dari berbagai sumber makna, tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, yakni perut ikan itu akan menjadi kuburnya sampai hari bangkit. Hal ini kemudian diasumsikan jika ikan tersebut masih hidup hingga saat ini. 4. Bukti-bukti ikan nun masih hidup. Tak hanya diyakinkan oleh Al-Quran, sebenarnya kita juga bisa menerka-nerka sendiri eksistensi ikan tersebut secara logika. Seperti yang kamu tahu, laut bagi manusia misterinya masih terlalu besar, bahkan menurut penelitian hanya beberapa persen saja dari lautan yang berhasil diekspos oleh kita. Ia bisa saja bersembunyi di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh manusia, atau mungkin berkeliling mengitari samudra sehingga tak seorang pun yang bisa menduga ia di mana. Lautan adalah tempat paling misterius di dunia ini, percaya atau tidak ini adalah teori dan belum tentu kebenarannya.